Iya, apa ya, gue mau bilang apa ya, soalnya kalau gue ngebahas tentang konten iPhone itu, paling banter nih ya kalau beli di toko itu, kalau nggak PS Store, AH Gadget. Gue udah bacain sih komentar-komentar dari Lulu pada dari dulu banget ada yang request beli iPhone di Renan, di Bembeng, terus di Istiqomah, pokoknya banyak banget lah. Tapi sorry banget baru kekabulin yang Renan Store dulu kali ya. Dan langsung aja kali. Seperti biasa cuy, ini yang lo lihat, ini orang yang lagi ngerekam, bukan gue. Ya, gue kalau beli handphone di luar tuh mager banget. Pengennya di rumah aja, lagi malas keluar juga. Pokoknya malas lah, kayak ke counter-counter gitu. Jadi gue nyuruh temen gue lagi buat beli iPhone di Renan Store. Gue kasih dia duit 5 juta, serah lo mau beli HP apa, pilih lah situ. Dan setelah dipilih-pilih, diobok-obok, dikobok-kobok, stok iPhone yang ada di Renan dicekin sama dia satu-satu. Temen gue tuh serak sama si iPhone 8 ini cuy. Tadinya dia interest terhadap iPhone 7, tapi kata dia iPhone 7 ada kayak den-den gitu, ada lecet dalam gitu di bagian LCD, kayak lecet-lecet baret gitu. Akhirnya dia pilihin salah satu unit yang lumayan oke lah untuk layarnya. Dan kelengkapannya full set, lo bisa lihat di sini. Terus apa ya, kata temen gue juga, kan waktu beli iPhone di PS Store kemarin sama Gadget dia juga gue suruh. Kata temen gue, toko di Renan ini lebih sunyi, lebih kayak tentram gitu, kayak minim suara lah. Dan ya coba lu denger sendiri dah, suasana toko di Renan Store tuh kayak gimana. Akhirnya iPhone yang nyampe juga di rumah gue, dan ya gue bikinin konten dalam satu video ini cuy. Tapi gue nggak bikin konten bongkar ya. Nanti gue coba bongkar setelah gue pakai dulu lah. Gue pakai dulu sekitar mungkin beberapa hari, habis itu gue bongkar. Lokasinya di Sirenan ini ada di Cibubur, Tangerang, Bogor, Bandung, Bekasi. Dan gue sama sekali nggak pernah sih ke toko mereka, sama sekali nggak pernah, bahkan sampai sekarang gue bikin konten ini pun sama sekali gue belum pernah kesana. Tapi gue tahu Renan dari dulu, dia buka jasa servis juga. Terus apa ya? Dari yang gue dapet sih dari komentar-komentar di Google Maps ya, kan gue lihat komentarnya di Google Maps, mager juga gitu ke sosial media gitu buat ngecek-ngecek. Lumayan bagus sih reputasi mereka. Dan iya, gue nggak sabar pengen nyoba pakai ini handphone. Dan iPhone 8 8 biasa, bukan 8 plus, 8 biasa warna black, 64 giga. Untuk price-nya harganya di 4.700.000. Garansi 1 minggu, nggak boleh update OS katanya. 4.700.000. Coba lo nilai sendiri mahal atau enggak saat video ini gue upload. Soalnya ini at same time ya. Jadi bener banget hari ini gue beli, hari ini banget gue upload. Jadi harganya ini sesuai lah dengan tanggal yang lo lihat. Terus boxnya, kalau biasanya gue beli iPhone di PS Store sama Gadget kemarin kan polosan. Kalau ini ada gambar ya. Bukan gambar, kayak tulisan-tulisan gitu. Cuman sekilas gue perhatiin kayak beda sih sama bawaan ori Apple ya. Cuman it's okay lah. Ini lu bisa lihat sini perintilan-perintilan tulisannya. Kalau kotaknya ada tulisan-tulisan gini, itu at least lebih enak lah dijual second kan. Ada duse gitu. Terus iya, ini kotak iPhone 8, di dalamnya iPhone 8 juga. Terus gue penasaran nih, aksesorisnya ori atau enggak. Cuman gue yakin dah kalau lu pelanggan setia Renan udah pada tahu kali ya. Ini gue buka dulu. Kotaknya rapet kayaknya nih, rapet banget. Dan gue sedikit ngasih tahu alasan kenapa teman gue malah milih iPhone 8, kenapa bukan 7 Plus, kenapa bukan 6S dan lain-lain. Gue kan ngasih budget ke dia 5 juta, udah mongkir dia. Serah dia sisanya mau buat apaan, gue nggak peduli. Tapi yang jelas kenapa iPhone 8, karena waktu dicek sama dia satu persatu tadi,
Ada iPhone 8 tuh ada yang warna rose gold juga, cuman lecetnya kelewat di bagian kameranya katanya. Kata temen gue kaca kameranya baretnya lumayan banyak. Jadi akhirnya dia milih yang warna black ini, dan gue juga nggak peduli juga. Serah lu mau ambil warna apa, kayak mau warna hijau, kayak warna ungu, kayak bodo amat, oranye juga gue nggak peduli. Yang penting handphonenya sesuai, utuh, normal, dan bisa gue pakai, dan gue review lah sikit-sikit. Untuk perintilannya lo bisa lihat kertas-kertasannya nggak dapet stiker. Ya namanya juga handphone second. Ini struknya di sini gue suka sih sama desain struknya. Emang sih nggak kelihatan kayak ala-ala Apple gitu. Struknya dia kayak simpel gitu. Cuman di sini lo bisa lihat ada tabel pengecekannya. Di sini aksesorisnya oke, ada. Terus iCloud Clean ada, iya dicentang. Tombol volume, tombol mute, tombol home, dan lain-lain. Ini pengecekannya jika oke dicentang-centang gitu. Dan menurut gue ini lumayan fair lah. Dan apa ya, meningkatkan ketelitian unit-unit yang dijual sama mereka. Jadi menurut gue ya gue suka sih sama stroke ya. Jadi aman aja gitu. Terus lo bisa lihat tulisannya di atas 4.700.000. 4.700.000 kalau gue cek-cek sih di OLX atau di Facebook. iPhone 8 64GB itu ada yang jual masih di bawah itu juga ada, di atas itu juga ada. Jadi coba lu nilai sendiri, karena setiap tempat gue lihat sih harga HP juga beda-beda. Bukan Renan ya, maksud gue setiap kalau gue cek di OLX kadang di Jakarta harga sekian, tiba-tiba kalau gue cek harga di Sumatera harga sekian, beda-beda. Jadi buat mahal enggaknya coba lu nilai sendiri. Kabel. Untuk kabelnya di sini ya udah jelas nggak ori, lu bisa lihat kabelnya nggak ori. Gua zoom lah ya biar penampakan yang berbicara. Dan untuk kualitas yang non ori ini apakah aman atau tidak buat dipakai, kalau ditanya dan gue jawab ya amanan yang ori lah. Cuman buat kabel yang non ori ini yang dikasih sama si Renan ini bakal gue coba. Gue bakal coba apakah kabelnya bertahan selama gue make handphone ini, apakah ada masalah. Nanti gue update cuy. Yang jelas untuk perintilan kabelnya dia non ori. Sebenarnya apa ya, yang namanya handphone second itu buat mengadakan kabel yang original itu lumayan ribet men prosedurnya. Temen gue yang dagang iPhone juga, alasan pertama itu kabel yang bawaan itu otomatis biasanya sih user awal itu nggak mau ngasih, dan dia ganti yang non ori. Karena sekarang kan orang pada tahu bahwa kabel ori itu lumayan kan harganya. Buat AirPods-nya lu bisa lihat, earpods-nya maksud gue, ini non ori juga. Penampakan berbicara, lu bisa lihat sendiri di sini non ori. Kalau buat kualitas suaranya, gue yakin dari Lulu Pade udah pada tahu lah kualitas suara earpods yang diberikan oleh si Renan ini kayak gimana dengan penampakannya. Nah ini adaptornya cuy, adaptornya kaki 2, cuman yang model gepeng gitu, yang model pipi gitu. Jadi kalau lu colok, lu harus pakai kayak converter lagi, kayak adapter lagi, nggak bisa langsung colok gitu. Kalau dari PS Store gue beli sama si A Gadget, dia kaki 3, sama aja sih, sama-sama aja. Meskipun ini kaki 2 harus pakai adapter lagi, harus pakai mounting tambahannya lagi biar bisa dicolok ke rumah. Terus buat adaptornya lu bisa lihat kan, sesuai gambar, sesuai penampakan yang berbicara. Adaptornya juga non ori. Tapi ini karena gue penasaran banget ya, selama pemakaian akankah ada masalah dengan adaptor dengan kabelnya. Gue bakal nyoba pakai nih. Sama termasuk sama earpods-nya juga bakal gue coba pakai. Apakah suaranya kecil, cempreng, atau terlalu parah, atau ngebas nyaman, enak, dan lain-lain. Nanti gue update lah. Dan lo bisa lihat hal yang paling mentereng di iPhone 8 ini adalah segel. Segelnya gede banget men. Tapi sebelum kita ngebahas segel, gue pengen ngasih lihat sedikit ke lo nih penampakannya, kemulusannya seperti apa. Terus lo bisa lihat bagian bezel sampingnya juga kayak gini. Ini masih rapat ya, masih rigid. Gue tekan-tekan LCD-nya nggak ada yang bunyi cetak-cetak, itu masih rapat banget. Terus ini bagian atasnya juga masih rapat, antara backdoor kaca belakangnya itu sama LCD juga semuanya masih rapat depan belakang. Untuk kaca kamera ini kan yang namanya second nih. Teman gue tuh tadi milih banyak banget kacanya yang kayak baret-baret gitu, dan dia milihin kacanya mulus. Jadi yang namanya second, alangkah indahnya lo langsung cek langsung lah ke toko, entah apapun itulah. Yang namanya handphone second enak tuh ngeliat langsung gitu barangnya, lo pilih kameranya tuh ada lecet atau enggak. Untuk masalah segel sebenarnya
nggak ada yang salah juga, cuman segelnya gede banget sih. Mungkin ya bakal gue buka sih segel, tapi gue coba pakai dulu. Kalau ada masalah gue coba, siapa tahu ada masalah kan. Jadinya gue coba pakai dulu, kalau aman nanti segala kita buka terus kita coba bongkar. Oh ya, gue lupa ngasih tahu satu hal ke lu. iPhone 8 yang gue beli ini ada den di bagian bawah, lu bisa lihat situ kayak dennya langsung ke warna dasar, warna bahannya aluminium. Oke, untuk sekilas penampakan udah kali ya gue ngebacot ya. Ya seperti itulah layaknya handphone second, cuman ada den aja di bagian bawahnya. Terus buat masalah perintilan-perintilan juga lu udah pada tahu kan, udah gue jelasin juga tadi. Dan lu bisa nilai sendiri dari penampakannya. Sekarang gue pengen nge-share sedikit mengenai LCD. LCD nggak usah ditanya dan nggak usah diragukan lagi, True Tone aktif. Dan ini LCD-nya ori banget, ori parah. Gue nyoba ngetik-ngetik, ngelihat gambarnya tuh nyaman banget, mata gue tuh nyaman banget. Kayaknya enak sih buat nonton bokep di handphone ginian. Terus buat sensitivitas selama ini gue coba make enak, 3D touch-nya lembut. Kalau buat ngetes 3D touch itu nyaman atau enggak, normal atau enggak, lu ngetes 3D touch-nya jangan di area icon yang ada di atas atau di bawah saja. Cuma melainkan semua dari atas, tengah, bawah itu semua lu coba area 3D touch-nya, kalau bisa ya udah ya wes, berarti LCD lu tuh normal, nggak ada masalah. Cuman kalau iPhone generasi zaman now yang paling baru, lu nggak usah tes 3D touch-nya, udah langsung dari si software sendiri. Ya meskipun iOS 13 sebenarnya udah dari software juga sih. Terus buat ngetes kamera, lu bisa lihat sendiri, nggak ada masalah juga cuy. Dengan perkamera-kameraan di sini hasilnya jos-jos aja sih, layaknya iPhone 8. Gue sedikit pengen bacot bentar mengenai perkameraan. iPhone 8 itu masih overkill banget men buat urusan perkamera-kameraan. iPhone 8 tuh harganya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu melambung tinggi lah. Lu bisa dapat harga di range 3 juta sampai 4 juta tergantung sellernya lu beli di mana. Lu dapat kualitas kamera menurut gue yang lumayan bagus cuy. Lu ngerekam bagus, buat foto-foto bagus, itulah iPhone 8 tuh worth it banget lu beli sih. Terus buat layar apa ya, background putih nih, lu bisa lihat nggak ada den-den sama sekali. Sebenarnya ini sesuai lu milih ya, tapi kata teman gue, selama teman gue milih layarnya sih bening-bening aja, cuman ada baret-baret aja di bagian layar ya. Kalau buat masalah den nggak ada sama sekali. Baterai health lu bisa lihat udah nggak 100% lagi baterai health-nya. Ya mungkin sekitar 80% ini buat jangka pemakaian 6 bulan masih aman. Tapi kalau lu makainya beringas kayaknya nggak nyampe segitu, lu udah harus ganti baterai. Yang pemakaian beringas itu maksud gue yang kayak sehari ngecas, terus lu lengket, lagi cas lu pakai, habis itu lu lepas, lu cas, lu sehari. Pokoknya over banget lah lu make. Dengan pemakaian baterai health di bawah 90%, menurut gue jangka waktu 6 bulanan kayaknya lu udah wajib ganti baterai sih. Oke, mungkin sekian aja video ringkas gue mengenai Renan Store. Ya tunggu aja konten pembongkar-bongkarannya di video berikutnya cuy.